Dana untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dapat bersumber dari APBN, APBD, dan atau sumber dana lain yang sah. Jadi ini tanggung jawab negara, Bu. Ya. Artinya peristiwa di-cancelnya penyewaan helikopter oleh pihak yang berwenang, di-cancel tadi kan cerita itu, ini adalah pengabaian terhadap pasal 73. Gitu. Sekarang, ini mohon maaf ini Pak Kapolres, tadi sudah dikonfirmasi, tapi saya lihat wajah Ibu Tarigan ini mulutnya berkomat kamit menyatakan tidak setuju dengan penjelasanmu. Ya, tapi setidaknya kedua-duanya didengarkan oleh pimpinan tadi. Pembiaran dan mengira peristiwa itu adalah prank. Saya tadi mendengarkan itu tadi. Dan saya catat betul. Itu diatur dalam pasal 24. Setiap orang yang mengetahui terjadinya peristiwa kecelakaan, bencana dan atau kondisi membahayakan manusia, segera menyampaikan informasi yang benar kepada petugas siaga pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pasal di atas itu atau instansi terkait. Jadi Ibu, untuk mendapatkan gambaran dari kami, karena undang-undang itu dibuatnya di DPR ini, jadi saya harus bacakan itu untuk Anda. Pimpinan, saya bikin catatan kecil sekali lagi untuk masukan kita, untuk kita teruskan ke pimpinan kita. Jadi analisa saya, indikasi kuat ketidakefektifan operasi pencarian, paling tidak itu. Meskipun alam dan tadi tantangan cukup banyak, itu satu. Yang kedua, penghentian pencarian tanpa alasan yang cukup jelas menurut saya. Kenapa dihentikan? Karena tidak pernah dijelaskan. Tentu harus dijelaskan. Misalnya kalau pasal 40 itu disebutkan, penghentian pencarian hanya boleh dilakukan jika korban telah ditemukan. Faktanya belum ditemukan. 2, sudah 7 hari tanpa tanda-tanda korban akan ditemukan. Juga tidak dipenuhi. Pencarian dinilai tidak efektif berdasarkan evaluasi teknis. Mungkin ini tadi yang dijelaskan Pak Kapolda. Secara teknis sudah tidak dipenuhi lagi. Tapi jelaskan kepada keluarga atau publik ini. Oleh karena itu menurut saya penghentian ini berpotensi melanggar hukum dan merupakan bentuk pengabaian terhadap aparat yang bertugas. Sekali lagi, Saudara Marbun sedang bertugas menjalankan tugasnya bersama tim menjalankan perintah negara. Sekarang pimpinan, saya ingin memberi penguatan kepada keluarga ini. Karena tidak ada yang lain kita bisa ucapkan keluar kecuali kata yang kami rangkai dalam kalimat yang kami susun sebagai kontemplasi penguatan ibu dan keluarga. Ini kontemplasi saya, dan saya membayangkan sungai Rawara itu. Karena saya juga lahir dari pinggiran sungai, namanya Sungai Asahan. Itu ombaknya atau arusnya keras sekali. Arum jeramnya terbaik nomor 2 di dunia. Jadi saya paham mengenai sungai ini. Di sebuah sungai yang terletak di timur Indonesia, seorang polisi tenggelam dalam senyap. Bukan karena ia lupa jalan pulang, bukan karena ia berpaling dari tugasnya, tapi karena negara yang mengutusnya pergi seperti tak bersedia lagi menunggu kepulangannya. Ia bukan sekadar seorang lelaki yang tergelincir. Dan saya tahu seorang polisi, apalagi serse, apalagi seorang Marbun, keturunannya Banjar Nahor, orang yang tumbuh besar di Dolok Sanggul dan tepian Bakkara, pinggiran Danau Toba, Tipang Bakti Raja, tempatnya Pak Sinaga dan leluhurnya Raja Lotung memberi tempat bagi dia, adalah orang-orang hebat. Ia adalah seorang aparat, seorang petugas hukum, seorang yang dipercayakan oleh negara untuk menghadapi yang tak bisa dihadapi sembarang orang, KKB. Lalu bagaimana negara bisa begitu cepat melupakannya, Pak Kapolda? Bagaimana bisa sungai itu hanya ditelusuri sekejap, lalu diberi garis batas bahwa tak ada lagi yang perlu dicari? Seorang hilang dalam tugas, dan negara yang mengutusnya seakan tak lagi ingin tahu di mana ia berada. Saudara Kapolri, Anda bertanggung jawab untuk ini, karena ini pasukanmu. Kita tak tahu di mana batas antara keberanian dan kesia-siaan dalam hal ini. Antara berani dan kesia-siaan.
Kita tak tahu apakah seorang perwira yang menghilang itu telah dianggap selesai oleh lembaga yang seharusnya merawat ingatan tentang dia. Yang kita tahu adalah ada yang terbengkalai, ada sebuah nama yang tak sempat diukir dalam batu peringatan. Ada seorang lelaki yang seolah hanya sebentar menjadi bagian dari sejarah sebelum riwayatnya terhapus dalam kecepatan administrasi. Sebuah pertanyaan yang gak bisa dijawab atas pertanyaan anak kecilnya. Di mana ayahku kalau aku hendak pergi berziarah? Negara memiliki banyak cara untuk membentuk amnesia. Ia bisa memotong durasi pencarian. Ia bisa menghentikan laporan. Ia bisa menutup kasus tanpa pengumuman yang memadai. Tapi yang tak bisa ia bungkam adalah ingatan. Ingatan tentang seorang perwira yang menghilang dalam tugas, tentang sungai yang tak cukup lama dijelajahinya, tentang keluarga yang masih menunggu kepastian entah kapan datangnya. Di bawah aliran sungai itu, pimpinan, mungkin ada sesuatu yang masih bertahan. Barangkali sebuah seragam yang terperangkap di antara akar-akar tumbuhan di situ. Barangkali jejak langkah terakhir di tepi lumpur yang tak sempat dilihat. Barangkali kebenaran yang terlalu dini dihentikan. Yang pasti, ada sebuah kehilangan yang seharusnya tak dibiarkan menjadi sekedar statistik, angka-angka pasukan Polri yang hilang di medan tugas.